Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan melakukan preview pertandingan Tottenham Hotspur melawan Manchester United di kompetisi Carabao Cup. Menurutku ini akan menjadi pertandingan yang cukup penting juga, meskipun ini trofi domestik. Tapi kalau kita melihat perjuangan dari para pemain Manchester United di bawah kepelatihan Ruben Amorim, ini kan masih belum menemukan semua komposisi pemain yang sesuai dengan skemanya. Maka dari itu, apapun pertandingannya, laga apapun yang dijalani oleh Ruben Amorim beserta para pemain itu akan menjadi hal yang sangat penting, karena itu merupakan proses untuk menemukan komposisi pemain terbaiknya. Nah, di laga kali ini kalau kita melihat Tottenham Hotspur, ini kan di Premier League sebetulnya Manchester United sudah bertemu di awal musim ini, tetapi ya diajar 3-0 ya, di kandang sendiri lagi. Tapi itu masih di eranya Erik ten Hag ya, wajar. Nah, kalau di era Ruben Amorim ini kan masih belum pernah bertemu dan akan menjadi pertemuan pertama saat melawan Spurs. Nah, sebelum kita memprediksi jalannya pertandingan nanti dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, mari kita memprediksi siapa yang akan menjadi starting 11 di laga dini hari nanti. Melihat situasi penjaga gawang, aku sih berharap ada rotasi pemain ya, karena mau bagaimanapun ini kan bukan Premier League, bukan Europa League. Di kompetisi Carabao Cup ini harusnya menjadi waktu yang bagus buat Altay Bayindir untuk tampil, sekaligus memberikan kesempatan bagi Andre Onana untuk beristirahat. Nah, Altay Bayindir harus diturunkan. Ya mosok Carabao Cup sing main Andre Onana terus meskipun yang dilawan Tottenham Hotspur ya. Tapi kalau misalkan Altay Bayindir tidak mendapatkan kesempatan yang layak dan sesuai dengan yang sudah dikatakan Ruben Amorim sebelumnya, ya ini adalah awal yang baru, semua pemain berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, aku berharap Altay Bayindir mendapatkan kesempatan yang sama juga untuk tampil sebagai starter di laga dini hari nanti. Selanjutnya kalau kita lihat di lini pertahanan, agak sulit ya, mengingat kabarnya Nocer Manjrowi diragukan untuk tampil karena di pertandingan terakhir saat melawan Manchester City, pasca pertandingan dia tampak agak dingklang ya, dia agak dingklang jalannya. Tapi semoga tidak ada cedera-cedera yang cukup parah dan membahayakan untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Kemungkinan yang akan diturunkan sebagai starter di lini pertahanan dimulai dari bek tengah kanan ada Leny Yoro, terus untuk bek tengahnya ada Harry Maguire, dan bek tengah kiri ada Lisandro Martinez. Mungkin itu yang lebih masuk akal, mengingat Leny Yoro juga di pertandingan sebelumnya tidak tampil sebagai starter. Jadi dia perlahan diberikan menit bermain dan beberapa kali diberi kesempatan untuk tampil sebagai starter. Selanjutnya untuk duet di gelandang tengah, kemungkinan Casemiro dan Kobbie Mainoo yang berada di sana. Lalu untuk wingback kanan sih aku melihat kalau Nocer Manjrowi tidak ada, ya sepertinya Anthony yang akan mengisi posisi tersebut. Lalu untuk wingback kiri sepertinya ya tetap Diogo Dalot ya. jangan. Kalau untuk wingback kiri mending Tyrell Malacia, aku sampai lupa Tyrell Malacia. Lalu untuk opsi di lini serang, kemungkinan akan ada Alejandro Garnacho di penyerang kanan dan Bruno Fernandes di posisi penyerang kiri. Lalu untuk ujung tombaknya ada Joshua Zirkzee. Menurutku Amad Diallo perlu waktu juga ya untuk beristirahat. Jangan sampai pemain sebagus Amad Diallo ini selalu dimainkan di setiap pertandingan, akhirnya dia terkena cedera. Nah, kalau pemain kayak Diallo terkena cedera, wah selesai yuk. Maksudnya belum ada pemain lain yang kualitasnya setara dan bisa
menggantikan posisi Amad Diallo. Maka dari itu Ruben Amorim harus benar-benar bisa menjaga kebugaran para pemain karena untuk kedalaman skuadnya juga masih terbatas dan pemain-pemain rotasi ini kualitasnya belum setara dengan pemain-pemain inti. Oke, mungkin itu untuk prediksi susunan pemain yang akan menjadi starter di laga dini hari nanti. Selanjutnya kalau kita lihat 5 pertandingan terakhir dari masing-masing tim, ini kalau kita lihat Tottenham Hotspur sebetulnya di 5 pertandingan hanya meraih 1 kemenangan ya. Kemarin saat melawan Southampton, pesta gol dengan skor akhir 0-5 ini ya, luar biasa. Sedangkan di pertandingan-pertandingan lainnya ya 2 kali seri dan 2 kali kekalahan ya, terutama di Premier League ini kemarin kalah melawan Chelsea di comeback ya 3-4, terus melawan Bournemouth 1-0. Sedangkan kalau kita lihat Manchester United di 5 pertandingan terakhir ini secara hasil lebih bagus dibandingkan Tottenham Hotspur karena meraih 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Ya 2 kekalahan itu saat bertemu dengan Arsenal dan Nottingham Forest. Tapi sisanya Manchester United bisa meraih kemenangan. Nah yang sulit yaitu catatan secara head to head Manchester United melawan Tottenham Hotspur. Terbukti di 5 pertemuan terakhir Manchester United hanya bisa meraih 1 kali kemenangan. Sedangkan untuk 2 kemenangan lainnya diraih oleh Tottenham Hotspur dan 2 sisanya meraih hasil imbang. Masih sangat kesulitan Manchester United ini ketika melawan Spurs ini. Bukan catatan yang bagus juga ya, terutama di 5 pertandingan terakhir. Nah sekarang kalau kita lihat berdasarkan situasi yang ada, peluangnya menurutku masih sangat terbuka dan biasanya kalau untuk kompetisi Carabao Cup ini klub-klub di Premier League itu menurunkan pemain lapis kedua. Nah, pemain rotasinya biasanya yang akan diturunkan sebagai starter. Jadi peluangnya masih cukup besar dan ini adalah pertemuan pertama bagi Ruben Amorim dengan Spurs. Jadi situasinya pasti akan berbeda ketika Manchester United dihajar 3-0 saat masih eranya Erik ten Hag. Apalagi itu ada gol-gol cepat ya, menit kedua pada waktu itu. Harapannya sih nanti meskipun ini kompetisi domestik, tapi kalau bisa berlanjut sampai final bahkan sampai meraih trofi, ini akan jadi catatan yang bagus juga di musim pertamanya Ruben Amorim. Meskipun trofi bukan prioritas utama ya untuk musim ini ya, yang penting Ruben Amorim sudah menemukan dulu komposisi terbaik dari pemainnya yang sesuai dengan skema Ruben Amorim. Tapi terlepas hal itu semua, kalau bisa konsisten setiap pertandingan bahkan sampai ke babak final, yaitu akan menjadi kepuasan tersendiri, akan menjadi prestasi tersendiri bagi Ruben Amorim dan para pemain. Karena nyatanya yang dilawan untuk dini hari nanti juga bukan lawan yang mudah. Di pertemuan terakhir juga dihajar 3-0. Jadi Spurs ini tidak bisa dianggap remeh. Selama para pemain bisa tampil seperti saat melawan Manchester City kemarin, kemenangan itu akan bisa didapatkan. Tapi kalau misalkan secara performa kembali menurun, para pemain kembali tidak bisa menunjukkan konsistensinya, ya akan sulit untuk meraih kemenangan gitu. Ya kalau dari aku sendiri sih nggak muluk-muluk ya. 1-0, 2-1 kayak kemarin masih oke lah. Tapi terlepas berapapun skornya, selama bisa meraih kemenangan, menurutku itu hal yang sudah memuaskan bagi kita sebagai fans. Kalau dari teman-teman mungkin ada prediksi lain atau siapa pemain yang harusnya lebih layak untuk diberi kesempatan, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.